Direktur Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Kota Singkawang, Ferry Diana, didampingi kuasa hukumnya, Jumat siang menggelar konferensi pers di Taman Rekreasi Teratai Indah mengenai pemberitaan di sejumlah media online yang menduga adanya malpraktek yang dilakukan Rumah Sakit Umum Harapan Bersama kepada salah satu pasien berinisial M hingga menyebabkan meninggal dunia. Konferensi pers yang digelar ini dikarenakan telah terjadi pemberitaan sepihak di sejumlah media online, bahkan di akun YouTube pribadi milik saudara SP yang tak lain adalah suami almarhumah M. SP dinilai sudah memberitakan secara luas mengenai dugaan malpraktek di Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang. SP dinilai sudah memberitakan secara luas mengenai dugaan malpraktek di rumah sakit tersebut, sehingga pihak rumah sakit bersama kuasa hukumnya perlu memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan dan permasalahan yang sebenarnya kepada masyarakat. Di media online dan di akun pribadi itu dari seseorang yang bernama SP, di mana kita anggap orang ini telah memberitakan secara luas ke seluruh Indonesia tentang diduga adanya malpraktek dari RSHB. Karena medianya resmi, ini medianya saya udah tahu alamatnya juga di Tangerang, ada di Banten salah satunya. Ya enggak apa-apa, mungkin dia pikir dia bisa berbuat semaunya. Tapi saya yakin bahwa dokter yang ada di Indonesia yang sudah 100 lebih korban karena COVID bukan mau seorang dokter untuk melakukan malpraktek. Tentu dokter sudah disumpah atas nama Tuhan dan keyakinannya. Direktur Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang, Ferry Diana, menceritakan pada tanggal 9 sampai 15 April 2020 yang silam, pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang dengan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Pasien M mengalami nyeri kuat dan pendarahan perpaginaan sehingga pihak rumah sakit Singkawang harus melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawa pasien karena pasien mengalami nyeri yang sangat kuat dan pendarahan di dalam perut. Setelah itu pasien pulang dari Rumah Sakit Umum Harapan Bersama Singkawang dalam kondisi yang cukup baik karena bisa berjalan sendiri. Kemudian pasien dirujuk ke Rumah Sakit Pontianak untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap tumor yang dicurigai ganas. Di Pontianak saat di rapid test pasien dinyatakan reaktif, kemudian pasien diisolasi di Rumah Sakit Pemerintah di Pontianak. Namun selesai menjalani isolasi, pasien tidak melakukan kontrol ulang di Rumah Sakit Pemerintah di Pontianak, tapi pasien dibawa pulang ke Singkawang, kemudian dirawat di Rumah Sakit Swasta di Singkawang. Ibu EM datang dengan kondisi kesakitan kuat sampai tidak bisa berdiri, bahkan tidak bisa duduk atau miring sendiri, disertai perdarahan pervaginam ke Rumah Sakit Harapan Bersama. Pada saat itu, pasien membawa hasil USG yang mengarah ke diagnosa mioma. Dilakukan USG ulang di RSUHB, ditemukan ada massa tumor di rahim, yang itu bisa berarti tumor jinak ataupun mioma ataupun tumor ganas. Hal itu masih harus dibuktikan dengan operasi dan pemeriksaan patologi anatomi. Hal ini telah diinfokan kepada pasien dan suami pasien pada saat USG. Untuk menyelamatkan nyawa pasien, dilakukan operasi untuk mencari sumber nyeri dan untuk mengatasi rasa nyeri, dan apabila memungkinkan akan mengangkat tumor tersebut. Tetapi ada kemungkinan tumor tersebut tidak bisa diangkat. Hal ini pun sudah disampaikan kepada pasien dan suami pasien sebelum operasi dilakukan dan disetujui oleh pasien dan suami pasien. Tidak hanya itu, pasien juga pernah berobat dibawa ke klinik tradisional di Bengkayang dengan waktu yang cukup lama. Menurutnya, pasien meninggal dunia setelah dari Bengkayang kurang lebih 2,5 bulan setelah dioperasi. Terkait kasus dugaan malpraktek, Kasat Reskrim Polres Singkawang AKP Tri Prasetyo mengungkapkan masih dalam penyelidikan. Dari Kota Singkawang, Tambarat, Tutuli Hadani, Mijar, TV One Pontianak mengabarkan.